Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Maulana dari Informatika kelas A. Saya mendapat tugas UAS kalkulus untuk membuat contoh soal beserta pembahasannya. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang materi matematika turunan dan integral tentu yang telah dipelajari pada matkul kalkulus 1. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke contoh soal. Baik, pada contoh soal kali ini nomor 1 sampai nomor 3 merupakan contoh soal turunan, sedangkan nomor 4 dan nomor 5 merupakan soal integral tentu. Lanjut pada pembahasan soal turunan. Di sini saya akan membahas cara penyelesaian soal turunan. Fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurangi 5. Jadi di sini setiap turunan angka dikalikan pangkat dan pangkatnya dikurangi 1. Kenapa angka 5 tidak ditulis pada hasil akhir? Dikarenakan angka 5 tidak memiliki x, maka tidak usah ditulis. Seperti fx sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12, lalu pangkat dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya 12x pangkat 3. Pada contoh soal nomor 2 sama penyelesaiannya. Fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 8x pangkat 2 dikurangi 7. 7 di sini pada nilai akhir tidak bisa ditulis. Fx sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6, lalu 3 dikurangi 1 sama dengan 2, lalu dikurangi 8x, 8 dikali 2 sama dengan 16, x dikurangi 1 sama dengan 1. Nilai 1 ini dalam matematika tidak usah ditulis, jadi cukup 16x saja. Pada contoh nomor 3, fx sama dengan 4x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 4. Fx sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16, lalu 4 dikurangi 1 sama dengan 3, ditambah 3 kali 3 sama dengan 9, lalu pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan pangkat 2, lalu dikurangi 2 kali 4 sama dengan 8, pada angka 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Oke, setelah pembahasan soal turunan, kita akan membahas penyelesaian soal integral tentu. Perbedaan turunan dan integral tentu adalah jika turunan itu pangkatnya dikurangi 1, maka integral tentu itu ditambah 1. Lalu penyebut ditambah 1 untuk dibagi pada angka, seperti 12x. 12x di sini 1 ditambah 1. Di sini saya salah ketik, jadi ini ditambah, ini plus. 1 ditambah 1 penyebutnya 1 ditambah 1 itu untuk dibagikan. Jadi sama dengan 12 per 2 x pangkat 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6 dikali 2 pangkat 2. Angka 2 di sini adalah batas atas, sedangkan angka 3 di sini adalah batas bawah. Jadi hasilnya 2 ini dikalikan pada pangkat terlebih dahulu. 2 kali pangkat 2 sama dengan 4, lalu dikali 6 sama dengan 24. Pada di sini 3 dikali pangkat 2, jadi 3 dikalikan pangkat 2 sama dengan 9, lalu dikalikan 6 sama dengan 54.
24 dikurangi 54 sama dengan min 30. Pada soal nomor 5 sama penyelesaiannya. Di sini kita ubah terlebih dahulu 10x dikurangi 9x pangkat 2. Jadi 10x di sini x-nya itu ditambah 1, lalu penyebutnya itu ditambah 1 untuk dibagikan ke angka 10. Jadi penyebut angka di sini pangkat ditambah 1, seperti 2 ditambah 1, penyebutnya 2 ditambah 1 juga untuk dibagikan ke angka 9. 10 dibagi, jadi di sini 10 dibagi 2 sama dengan 5. X pangkat 2 di sini turun, angka 2 di sini adalah batas atas. Pada 9 dibagi 3 itu sama dengan 3, X-nya itu turun, 2 itu adalah batas atas. Lalu 5 min 1 ini adalah batas bawah. Sama. Jadi hasil dari 2 kali pangkat 2 sama dengan 4 dikalikan 5 sama dengan 20. Sedangkan 2 kali pangkat 3 2 dikali pangkat 3 sama dengan 8, lalu dikali 3 sama dengan 24. Sedangkan di sini min 1 dikali pangkat 2 sama dengan 1, dikali 5 sama dengan 5, dikurangi 3. Di sini min 1 dikali pangkat 3 sama dengan min 1, lalu dikalikan 3 sama dengan min 3. 20 dikurangi 24. Pada penyelesaiannya lebih jelasnya 5 dikali 4, 3 dikali 8, 5 dikali 1, dan 3 dikali min 1. Pada pembahasan di sini untuk hasil 20 dikurangi 24 sama dengan minus 4 dikurangi 5 tambah 3 sama dengan 8. Jadi min 4 dikurangi 8 sama dengan min 12. Baik, setelah pembahasan sedikit motivasi dari saya. Jika kamu ingin paham tentang suatu materi, maka cintailah dulu materinya. Karena hakikatnya, jika kamu mencintai sesuatu, bahkan tanpa diminta pun kamu akan berusaha memahaminya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.